Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Alfaira Mutia Syumi Aritonang. Sekarang kita akan membuat program-program sederhana di bahasa pemrograman Java. Di sini kita akan buat program sederhana untuk mengurutkan angka dan huruf dengan menggunakan algoritma bubble sort. Algoritma bubble sort merupakan proses pengurutan yang secara berangsur-angsur berpindah ke posisi yang tepat, karena itulah dinamakan bubble, yang artinya gelembung. Algoritma ini akan mengurutkan data dari yang terbesar ke yang terkecil, atau disebut ascending, atau dari terbesar atau dari terkecil ke terbesar disebut descending. Nah, langsung saja. Pertama, kita buka dulu NetBeans yang ada di laptop atau di PC kalian masing-masing. Nah, di sini kita akan buat Java main class yang baru dengan nama bubble sort 1, karena tadi aku udah coba buat yang pertama ya, namanya tidak boleh sama. Maka finish. Kita sudah masuk di dalam roomnya, dalam room atau apa sih namanya. Di sini kita yang pertama kita harus import dulu scannernya dengan cara import Java Util scanner. Ini merupakan izin untuk user menginput data. Disinilah kalau tidak ada ini, maka user tidak dapat menginput data, tidak dapat izin untuk menginput data. Bisa menginput data tapi tidak bisa dijalankan. Lalu kita buat di sini scanner input new scanner system in. Nah, scanner input new scanner system in ini adalah sebuah perintah untuk meminta user menginput data. Kalau ini izinnya, ini perintahnya. Udah lanjut. Kita buat di sini string, tipe data string dengan variabel data angka sama dengan kosong. Ini variabel tipe data string dengan variabel data angka mempunyai nilai yaitu kosong. Kenapa begitu? Karena setiap ada tanda petik ini berarti dia di dalamnya ada karakter. Kenapa kita tulis string data angka di awal? Karena kedepannya kita banyak memakai variabel data angka. Lanjut, kita juga memakai string data huruf. Sama juga begitu, kosong, bernilai kosong. Lalu kita cetak di sini sistem out print, untuk menginputnya kita buat masukkan data aja, masukkan data. Terus di bawahnya ada string data random. String data random sama dengan input next line. To lowercase. Maaf, di sini error karena ada i-nya. Di sini string data random, tipe data string bervariabel data random bernilai input next line to lowercase.
Input ini variabel dari scanner, user next line itu untuk tipe data string, berarti user kedepannya akan menginput data next line, data tipe data string. Maka di sini kita memakai next line. To lowercase ini berarti kita menginput huruf kapital atau huruf besar, dan di sini otomatis akan berubah menjadi huruf kecil. Lanjut, kita di sini akan memisahkan angka dan huruf dengan cara memakai for in i sama dengan 0, i lebih kecil data random length i plus. Di sini tuh untuk mengecek data. For ini tuh adalah gunanya untuk mengecek data. In i sama dengan 0. I berarti nilainya 0. I lebih kecil data random length. Berarti length ini adalah panjang data. Berarti i lebih kecil daripada data length. Berarti i lebih kecil dari panjang datanya. Nah, lanjut kita cek if data random char add i, data char add i lebih besar sama dengan 0, dan data random char add i lebih kecil sama dengan 9. Di sini kenapa error? Mungkin kurang. Oke, sudah. Di dalam for ada if data random dot char add i lebih besar sama dengan 0 dan data random dot char add i lebih kecil sama dengan 9. Char add ini tuh adalah memilih char add ini memilih antara 0 sampai dengan 9 yang di dalam data yang kita input di dalam data yang user input nanti. Kenapa di sini char add i? Karena di codingan for kita mengecek memakai variabel i. Maka di sini kita masukkan variabel i juga. Jadi sistem nanti akan mengecek di sini dari data yang user input nanti itu angka atau huruf. Jika angka, dia masuk ke dalam if ini. Jika tidak memenuhi, maka dia akan masuk ke else if. Oh, belum masuk. Di sini kita buat dulu data angka, data random char add i.
Maaf, di sini terbalik, seharusnya plus dulu. Plus sama dengan. Di sini berarti data angka sama dengan data angka plus data random char add i. Di sini tuh jika kondisinya memenuhi maka dia akan dicek lagi ke dalam sini. Jika tidak memenuhi juga maka dia akan masuk ke dalam. Maka lanjut ke else if data random char add i lebih besar sama dengan a, dan data random char add i lebih kecil sama dengan z. Nah, di sini sistem akan mengecek data yang user input. Tadi i nilainya adalah 0, berarti nanti i lebih kecil sama dengan data random length. Data random length ini misalnya 8. 0 lebih kecil daripada 8, benar. Makanya masuk ke sini. If data random char add i tadi adalah 0, lebih besar sama dengan 0. Indeks ke 0 misalnya tuh huruf A, B, C. 0 berarti kan di sini indeks 0-nya A. Tidak kan? Tidak bisa karena di sini yang dicek adalah angka. Maka kita lanjut ke else if. Di sini akan dicek juga. Tadi di for dicek indeks ke 0. 0 lebih besar sama dengan A, benar. Dan data random char add i 0 lebih kecil sama dengan Z, benar. Maka kita lanjut. Nanti sistem akan lanjut ke pengecekan data huruf plus sama dengan data random char add i. Nah, di sini sama juga, berarti data huruf sama dengan data huruf tambah data random char it. Data huruf sama dengan data huruf. Data huruf tadi Nah, sistem akan mengecek huruf indeks atau huruf yang ada di data user input tadi seperti ini. Nah, kita lanjut ke else. Else ini dipakai karena else ini ada karena jika data tidak memenuhi di if, maka masuk ke else if. Jika di else if juga tidak memenuhi, maka otomatis dia akan masuk ke else. Misalnya di if ini adalah angka dan di else if ini huruf, selain angka dan huruf dia akan diproses di dalam else. Nah, lanjut di sini kita akan mengurutkan. Kita komen dulu. Mengurutkan angka dari terkecil ke terbesar. Ya, yang tadi disebut dengan ascending. Dengan cara kita memakai char array. Kita pakai di sini variabelnya array data angka. Array ini
sama dengan data angka dot to char array. Di sini mengurutkan angka dari terkecil ke terbesar, kita menggunakan tipe data char dengan variabel array data angka. Kita di sini memakai array sama dengan data angka dot to char array. To char array ini untuk mengkonversi string menjadi array atau mengubah string menjadi array. Lanjut, di sini kita masuk ke codingan for in i sama dengan 0, i lebih besar lebih kecil, array lebih kecil, array data angka dot length j plus plus. Oke, kenapa error? Kita cek dulu for in j di sini ya, in j kenapa di sini j? Karena di sini udah i, dia tidak bisa memakai lebih dari 2 variabel. Itulah setahu saya. Nah, di sini sama juga kayak yang di atas. Ini tuh sistem akan mengecek data yang user input. Integer j sama dengan 0, berarti j bernilai 0. 0 lebih kecil daripada array data angka. Nanti array data angka length ini kan panjang data angka array. Berarti nanti panjang datanya tuh dicek situ, 0 lebih kecil daripada data angka ini enggak gitu. Jika terus lanjut dicek di terus lanjut kita ke bawahnya. Di situ kita char nilai min sama dengan array data angka array i, berarti data angkanya iya. Maka di sini kenapa error? Char nilai min array data angka min, kenapa error? Oh, di sini j kak teman, kok error juga? Ntar kita cek dulu. Nah, di sini char nilai min sama dengan array data angka i. I tadi adalah 0. Jika sekali putaran maka dia akan sistem akan membuat dia berurutan i 0, 0, 1, 2 sampai dengan 9 tadi ini. Kan kalau 10 berarti dia tetap dicek sebagai 1 dan 0. Tuh. Kan diurutkan gitu, sekali putaran dia akan diurutkan dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Yang penting dia masih di dalam kondisi for. Lanjut, di sini kita ketik in nilai ID sama dengan i. Nah, disinilah terjadinya logika untuk pengurutan data dari terkecil ke terbesar. Terus kita lanjut ke
Terus kita lanjut ke for in J sama dengan I plus 1, J lebih kecil array data angka, data huruf, karena di sini kita mau cek huruf, data huruf length J plus plus. Di sini sama dengan yang kayak di atas. For in J sama dengan I tambah 1, J lebih kecil daripada panjang array data huruf J plus plus. Di sini tuh sistem akan mengecek J sama dengan I tambah 1. Tadi I-nya sama dengan 0, berarti 0 tambah 1, 1. Berarti 1 lebih kecil dari panjang data huruf. Jika ini sudah dicek sama sistem, kita masuk ke codingan if untuk mengecek selanjutnya. Array data huruf J lebih kecil nilai min di sini sistem akan mengecek array data huruf J. Tadi J-nya adalah 1 kan. Berarti indeks 1 dari data yang user input tuh apa nanti? Itu lebih kecil dari nilai min enggak? Nilai minnya tadi adalah 0 kan, di sini 0. Gitu akan dicek ke depannya. Akan dicek oleh sistem. Lanjut, kita buat nilai min sama dengan array data huruf J. Di sini sama kayak yang di atas, yang di sini sama seperti yang itu. Di sini tuh jika dia nanti pengulangannya berurut dari misalnya dari A ke B ke C dan seterusnya, seperti itu. Putarannya sekali berarti dia berurut gitu. Setahu saya seperti itu, yang saya pahami seperti itu. Lanjut kita ke logika untuk pengurutan bubble shortnya nih. Ini adalah logika untuk masuk ke ini codingan untuk masuk ke logika pengurutannya. Seperti itulah bahasanya. Dan selesailah untuk mengurutkan angka dari terkecil ke terbesar, mengurutkan huruf dari dari A ke sampai Z. Ini sudah selesai. Inilah codingannya. Sistem akan memakai ini untuk mengecek untuk mengecek data yang user input nanti. Itu cara bekerjanya seperti ini. Terus kita akan masuk ke sistem penukarannya dengan cara char nilai sementara sama dengan array data huruf I kan. Char nilai sementara array data huruf I, berarti ini kita pakai di sini tadi kan, sama. Berarti char nilai sementaranya tuh nilainya adalah data huruf I.
Data huruf I itu tadi udah ada nilainya tadi berapa di atas. Ini tuh berarti nilai dari nilai sementara itu adalah array data huruf I gitu. Nilai dari chart nilai sementara itu adalah array data huruf I. Terus lanjut ke array data huruf I sama dengan nilai min. Array data huruf ini tuh nilai dari array data huruf I sama dengan nilai min. Berarti nilai dari array data huruf I sama dengan nilai min. Ini sudah mempunyai nilai yang kita cari tadi di atas nilainya. Sistem akan melakukan penukaran seperti ini. Lanjut lagi kita ke array data huruf nilai ID sama dengan nilai sementara. Nah, array data huruf nilai ID nilainya adalah nilai sementara. Dari nilai sementara itu berarti nilai sementara ini gimana bilangnya, data dari nilai sementara ini, hasil atau isi dari nilai sementara ini sama dengan isi array data huruf nilai ID. Itu jika tidak paham saya minta maaf. Sudah kita akan mencoba array data angka dan array data huruf.